Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Muhammad Ramadan Hunting. Nah, di video kali ini lanjutan video saya sebelumnya naik bus kawan kita dari terminal Blitar Patria menuju ke terminal Tamanan Kediri. Nah, untuk video sebelumnya bisa kalian cari di channel YouTube ini ya guys ya. Jangan cari di halaman channel. Oke. Trip kali ini saya akan ke arah Surabaya, tapi saya mau yang via arteri. Nggak tahu kenapa ya, hitam banget sih naik bus yang via arteri. Nah, sebelum saya naik bus menuju Surabaya via arteri, saya kala itu habis naik bus kawan kita turun terminal Kediri. Saya istirahat, sholat, habis itu saya sambil menunggu bus saya hunting sebentar di sekitar terminal Tamanan Kediri. Nah, tak lama kemudian bus Harapan Jaya dengan julukan Kapten Petro itu tiba di terminal Tamanan Kediri. Nah, cuma drama sedikit ya. Bus ini tiba-tiba mengalami trouble di rem angin karena pas saya waktu video bus tersebut, pas saya video itu ya, tiba-tiba pas menyalakan basuri teloletnya ternyata tiba-tiba rem anginnya lepas, terus ya itu deh bocor tiba-tiba. Tapi alhamdulillah busnya tidak jadi perpal, akhirnya bisa diatasi dengan baik. Oke, tanpa banyak basa-basi ditonton videonya sampai selesai ya guys ya, karena ada banyak sekali momen yang bisa dibilang campur aduk lah, mungkin bikin deg-degan juga tapi juga ya seru. Pokoknya disimaklah videonya. Oke, selamat menonton dan pantau terus channel YouTube Muhammad Ramadan Hunting. Enjoy for watching.
Wah, sumber. Ayo, lagi lepas kan.
jaminan. Yang sama. Baik. Jubang pasar, Jubang pasar. Kosong. Udah, hey. Malah dikai wong pinter malah dapat langsung ke. Oh. Kayak wong gede-gede ngono kae. Kok itu yo ra gede-gede. Bisa bisa ngapa lagi. Mati dah.
Nah guys, untuk kali ini saya mau sharing sedikit masalah mumpung bus ini berhenti karena macetnya parah sekali. Saya mau sharing saja sedikit, tolong didengarkan, diresapi dan direnungkan. Oke. Jadi begini ya guys ya, kenapa tidak hanya di kota-kota Mojokerto saja, bahkan di kota besar lainnya di Indonesia pun juga yang namanya mengalami kemacetan. Nah, apa sih penyebabnya kok bisa macet segitu panjangnya sampai segitu padahal tidak ada halangan apa-apa atau rintangan apapun. Nah, begini guys, untuk permasalahannya di Indonesia itu sudah banyak sekali kendaraan baik mobil maupun motor yang berkeliaran di jalanan. Nah, tanpa kalian sadari, kondisi tersebut itu malah menyebabkan arus lalu lintas di jalanan manapun itu sangat kacau tur semerawut. Bahkan tidak anyal atau tidak asing lagi, kadang kendaraan-kendaraan besar pun tidak hanya bus maupun bahkan truk sekalipun itu menjadi bahan hujatan netizen di kalangan sosial media. Nah, pertanyaannya, kenapa bus dan truk selalu menjadi dikambing hitamkan oleh para pengendara lainnya? Kalau masalah bus ugal-ugalan atau truk ugal-ugalan, saya juga tidak bisa membenarkan hal tersebut, tetapi dan saya berani katakan adalah memang faktanya mobil dan motor itu memang biangnya kemacetan karena saking banyaknya berkeliaran di jalanan. Jadi ya gimana ya guys ya, kalau nggak ingin kena macet ya naik kendaraan umum, beres itu aja. Tanpa kalian sadari, ketika kalian naik kendaraan umum dimanapun kalian, tanpa kalian sadari bisa mengurangi kemacetan dan volume kendaraan di jalanan. Jadi kalian jangan marah ataupun jangan langsung menghujat kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus. Justru truk dan bus itu malah banyak manfaatnya gitu loh guys. Jadi saya mohon, kalau ingin tidak macet ya naik kendaraan umum. Solusinya yaitu itu cara ampuh untuk mengurangi kemacetan, dan juga tanpa itu ya gak bisa guys. Makanya ini perlu kesadaran dari masyarakat sekitar bahwasanya penting sekali untuk naik kendaraan umum. Nah gitu loh guys. Kalau kalian menghujat terus bus truk ini memenuhi jalan ini gitu ya, kalian ngaca dulu gitu loh mas. Ngaca dalam artian toh kalian juga bikin macet kendaraan besar lainnya seperti bus dan truk. Yang bus harus punya target untuk sampai ke tujuan, bahkan truk yang isinya makanan pun juga punya target sampai ke tujuan. Jadi ya saya berani berpendapat ya itu guys. Jadi ya itu solusinya yang terbaik. Perlu namanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk naik kendaraan umum. Nah gitu aja guys. Terus ini PR untuk kita semua, bahkan aparat kepolisian, masalah ini tolong kebijakan untuk beli mobil atau motor itu saya rasa sudah waktunya untuk diperketat demi kelancaran berkendara di jalanan gitu loh. Maksud saya ini hanya pendapat sharing. Kalau ada yang beda pendapat, komentar tolong dengan yang nada sopan. Saya yakin habis ini saya akan dihujat habis-habisan sama si pemuja motor sama mobil. Tapi biarkanlah, saya juga gak peduli kok. Oke, itu saja sharing sedikit.
Kita kuwi. Jayatul kuwi. Berarti sampai di pas itu nih. Kemarin kan aku bisnis. Bening jalan. Kemarin kan aku ada nalonan nih. Beli terminal foto lah, taruh. Nek Surabaya ini kan sering pakai. Aku yang Indonesia. Aku tak nih kata Ada sambat, pokoknya sambat dua anak dia. Saiki aku mulai galak loh. Aku tahu aku kan dodolan catering itu gak lega heran yo. Mek koncoku Google Map. Mek ngeter-ngeter lapangan di kantor-kantor. Tahu. Dia bojone sampean wis kerja. Sampean cuma pengen bantu bojone Iya, sampean. terus ngene pengen om aku senang kono bisa. Orang itu. Ya muga-muga kita ganti omahe. Bapak ibu ini malah. Bubur agel, bubur agel. Alhamdulillah jam 4:30 kurang sampai di Terminal Prabu ya Bung Ras ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, sekarang ini saya akan mau ke musola dulu untuk sholat asar. Habis itu saya akan lanjut ke arah Malang yuk guys. Oke, wah sekarang terminalnya jadi seperti ini guys. Di parkirannya sudah digeduk. Baik, kalau begitu saya akan ke musola sebentar ya guys. Oke, ikuti terus.